Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya hukum bisa ngejar penjahat yang beraksi di tengah lautan luas, jauh dari wilayah negara manapun? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dua senjata super ampuh dalam hukum internasional buat melawan kejahatan lintas batas. Namanya asas universalitas dan ekstradisi. Yuk kita mulai? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu kejahatan lintas batas. Terus kita kenalan sama yang namanya asas universitasitas, lihat contohnya di kasus pembajakan laut, gimana penerapannya di KUHP baru kita tahun 2023, dan ditutup dengan mekanisme kerjasama antar negara yang disebut ekstradisi. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi, ada loh jenis kejahatan yang terjadi di luar yurisdiksi negara manapun. Di sebuah zona abu-abu, di mana hukum satu negara kayaknya nggak berlaku. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba dibayangin, ada perompakan terjadi di perairan internasional. Jauh banget dari daratan negara manapun. Siapa coba yang bertanggung jawab? Negara mana yang punya hak buat mengadili pelakunya? Bingung kan? Jawabannya, ternyata ada kejahatan-kejahatan yang saking seriusnya, dampaknya itu bukan cuma ke satu negara aja. Kejahatan ini dianggap sebagai ancaman bagi seluruh komunitas internasional. Jadi ini bukan lagi urusan negara A atau negara B, tapi urusan kita semua, urusan seluruh dunia. Nah, buat menjawab tantangan tadi, hukum internasional punya sebuah prinsip yang keren banget. Namanya azas universalitas. Anggap aja ini adalah landasan hukumnya. Ini dia kuncinya. Jadi, asas universalitas itu gampangnya gini. Dia ngasih kewenangan ke negara manapun di dunia buat menangkap dan mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu. Gak peduli kejahatannya terjadi di mana, gak peduli juga pelakunya warga negara apa. Semua negara punya hak. Malah hukum internasional punya istilah Latin yang kuat banget buat para pelaku kejahatan ini. Hostis humani generis. Artinya, musuh seluruh umat manusia. Wow, status inilah yang jadi pembenaran kenapa negara manapun boleh bertindak. Karena mereka bertindak atas nama kepentingan seluruh dunia. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada contoh-contoh nyata kejahatan yang masuk kategori ini. Yang paling terkenal itu pembajakan di laut, terus ada juga genosida, kejahatan perang, terorisme, perbudakan, sampai peredaran narkotika skala internasional. Biar kita lebih gampang paham cara kerjanya, yuk kita fokus ke satu contoh paling klasik dan paling tua yang diakui dunia, pembajakan di laut. Dari zaman dulu banget, bajak laut itu udah dianggap ancaman buat semua bangsa. Kenapa? Ya karena mereka ganggu jalur perdagangan global, membahayakan nyawa para pelaut, dan bikin kacau di wilayah yang nggak ada pemiliknya. Makanya, dunia sepakat, siapapun yang nemuin bajak laut berhak buat nangkep dan ngadilin mereka. Tapi kesepakatan ini nggak muncul tiba-tiba. Prosesnya panjang banget. Mulai dari Deklarasi Paris tahun 1856, terus diperkuat oleh berbagai konvensi internasional, sampai akhirnya diadopsi dan diperkuat dalam sistem hukum kita sendiri di Indonesia lewat KUHP 2023. Nah, ini bagian yang paling krusial. Gimana caranya prinsip internasional yang besar tadi bisa beneran berlaku di Indonesia? Jawabannya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru. Jadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 alias KUHP baru kita dengan sangat jelas dan tegas mengadopsi asas universalitas. Ini langkah yang penting banget loh. Ini nunjukin kalau Indonesia nggak cuma mikirin kepentingan nasional, tapi juga ikut aktif menjaga ketertiban dunia. Kalau kita lihat langsung di pasalnya, di pasal 542 itu jelas banget definisi pembajakan. Tapi coba dia lihat bagian penjelasannya. Di situ tertulis, kejahatan ini dianggap mengganggu ketertiban dunia. Nah, kalimat inilah bukti hitam di atas putih kalau Indonesia secara resmi menerapkan asas universalitas untuk pembajakan laut. Keren kan? Oke. Dasar hukum buat mengadilinya udah ada. Tapi muncul pertanyaan baru. Gimana kalau pelakunya ketangkep tapi adanya di negara lain? Nah, disinilah alat hukum kedua kita main peran. Namanya ekstradisi. Jadi, ekstradisi ini ibarat jembatan kerjasama antar negara. Ini adalah proses resmi di mana satu negara tempat si buronan ada menyerahkan orang itu ke negara lain yang punya kepentingan hukum buat mengadilinya. Tanpa ekstradisi, asas universalitas bisa jadi cuma macan kertas. Prosesnya sendiri ada tahapannya, nggak asal-asalan. Pertama, ada permintaan resmi. Terus negara yang diminta bakal ngecek dulu, ini sesuai hukum dan perjanjian kita nggak ya?
Kalau semua syarat terpenuhi dan disetujui, baru deh si tersangka diserahkan. Ini semua soal saling percaya antar negara. Dan ini bukan cuma teori loh, Indonesia itu aktif banget dalam kerjasama global ini. Kita punya perjanjian ekstradisi dengan banyak negara, mulai dari tetangga-tetangga kita di ASEAN kayak Malaysia, Filipina, Thailand, sampai ke Australia dan Hong Kong. Ini bukti kalau kita serius. Nah, biar gampang ingatnya, gini aja. Asas universalitas itu ngasih kita hak untuk mengadili, sementara ekstradisi itu ngasih kita cara untuk mengadili. Yang satu landasannya, yang satu lagi alatnya. Dua-duanya ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan dalam sistem keadilan global. Sebagai penutup, saya mau ajak teman-teman semua buat mikir. Dunia kan makin terhubung ya, dan kejahatan juga makin canggih. Ada kejahatan cyber, kejahatan lingkungan lintas batas, dan macam-macam lagi. Kira-kira gimana ya cara kita bisa memperkuat kerjasama kayak gini buat hadapin tantangan keadilan di masa depan? Oke, sebelum kita tutup, ini adalah beberapa sumber utama yang jadi dasar dari pembahasan kita kali ini. Referensinya lengkap mulai dari undang-undang terbaru kita sampai karya-karya penting dari para ahli hukum pidana top di Indonesia. Buat Anda yang mau mendalami lebih jauh, sumber-sumber ini bisa jadi awal yang bagus banget. Terima kasih banyak sudah menyimak.